Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Hanif Ashari dari kelas 12-1. Di video kali ini saya akan membawakan reading vlog tentang sebuah novel yang berjudul Satu Nama yang Kusebut Dalam Doa, karya Guru Ikhlas. Nah, ini bukunya. Buku ini terdiri dari 346 halaman dan merupakan kisah nyata dari penulisnya sendiri. Oke, sebelum kita bahas isi cerita dari buku ini, saya mau ngajak teman-teman semua untuk melihat lebih dalam apa sih makna cover dari buku ini. Cover buku ini sendiri kelihatan sederhana ya, namun penuh warna dan makna. Mulai dari atas ini, terdapat perpaduan warna-warni yang mengalir ke satu titik, mengerucut ke satu titik. Warna-warna ini melambangkan doa-doa yang beragam tentang kebaikan, kesehatan, kebahagiaan, dan harapan yang pada akhirnya terpusat pada satu nama. Jadi dia mengerucut pada satu nama. Keren, Masya Allah, keren banget ya bukunya. Nah, terus font warna biru sendiri ini lebih ditonjolkan di buku ini, yang artinya dalam psikologi warna biru itu artinya ketenangan, rasa damai, dan keteduhan. Jadi seolah-olah tuh penulis ngelambangin seseorang, sosok yang didoakan dengan penuh keikhlasan yang disebut dalam doa. Nah, terus yang terakhir nih ada garis-garis coklat yang mengarah ke atas. Kelihatan gak? Garis-garis coklat yang artinya ini harapan dan takdir yang pada akhirnya bermuara kepada Tuhan. Jadi artinya tuh seberapa besar doa, usaha yang kita panjatkan, namun semuanya tetap kembali kepada kehendak Allah. Ya, kurang lebih itu sih yang bisa saya jelasin. Nah, makna cover tadi yang saya jelasin itu saya baca dari penulisnya langsung. Jadi penulisnya tuh ngasih tahu di Instagramnya. Instagramnya tuh iik.hlas ikhlas. Atau enggak nanti kalian cari aja Guru Ikhlas. Oke, sosmednya. Atau kalau mau beli juga ini ada di Shopee ya. Harganya sekitar 80 ribuan ya. Nanti kalian cek aja. Dan ini ada kata-kata nih, deskripsi dari penulisnya. Aku menyukaimu tapi aku tak mengganggumu. Aku hanya ingin mendoakanmu, membiarkan semesta yang memberi arah antara keindahan atau perpisahan. Di setiap halaman, kamu akan menemukan dirimu sendiri, seseorang yang memilih berdoa daripada menyatakan, yang memilih diam daripada mengejar, seseorang yang percaya bahwa Tuhan lebih dulu mengerti isi hatimu sebelum kamu sendiri mampu mengungkapkannya. Itu dia, bagus banget kan kata-katanya. Masya Allah. Oke, tadi kan cover sudah aku jelasin, kita lanjut ke reading vlognya. Selamat menyaksikan.
habis baca buku jangan lupa olahraga guys. Ini sekarang kita mau lari sore di JIS. Sini kita baca lagi. Oke. Udah jam 6 sore, jadi paling kita lari sampai maghrib dapatnya aja. Maghrib, jadi kita cuma lari sebentar dan kita mau pulang. Nah, lanjut besok. Halo teman-teman semua, kembali lagi di reading vlog saya. Ya, kalau di awal saya udah ngebahas cover buku ini, sekarang kita mau bahas tentang isi ceritanya, mau mengulas kembali. Nah, jadi buku ini tuh menggunakan sudut pandang orang pertama ya, menceritakan si penulisnya sendiri, kisah penulisnya sendiri, alur percintaan si penulisnya sendiri yang memilih mencintai dalam diam daripada harus mengungkapkan. Jadi si penulis ini tuh sesuai namanya sih, satu nama yang kusebut dalam doa. Oke, kita ke bagian awal buku. Nah, judulnya tuh pertemuan sederhana yang diam-diam mengubah segalanya. Jadi di awal tuh si penulis ini menemukan cinta pertamanya yang secara tidak sengaja, secara yang nggak direncanain lah. Jadi benar-benar ketemu nih di sebuah organisasi. Nah, makin lama mereka tuh jadi makin dekat gitu. Ini nih kata-katanya nih. Aku mulai menyukai segala hal yang ada kamunya. Masya Allah. Nah, di situ tuh si penulis benar-benar masa pendekatan, PDKT. Tapi di awal ini mereka belum saling ngobrol sampai si penulis ngeberaniin diri buat memulai topik sama si cewek ini. Nah, di situ si penulis pengen makin deket, ingin deket terus, pengen lebih mengenal lebih jauh, bahkan pengen si cewek ini tuh tahu kalau ada orang yang diam-diam suka sama dia gitu. Nah, pas udah setengah langkah, si penulisnya ini tuh sadar kalau cintanya itu terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Tuh. Kenapa? Karena ya semakin dekat mereka tuh secara tiba-tiba si cewek ini tuh responnya kayak bikin asing lah, menuju asing. Cuman si cowok sadar kalau dia tuh lebih memilih mundur untuk memperbaiki diri daripada harus harus terus dipaksa cintanya, yang ada nanti tergesa-gesa itu. Sembari si cowok ini, si penulis ini memperbaiki diri, tahu nggak berapa lama si penulis ini memperbaiki dirinya? Diam dan menunggu 7 tahun. Jadi si penulis ini tuh memilih mundur buat memperbaiki diri, bukan karena nggak cinta, tapi justru bahkan karena terlalu cinta. Jadi si penulis ini lebih memilih menunggu dan menyebutkannya dalam doa. Nah, dalam doa ini si penulis juga mendoakan tentang kebaikan, kebahagiaannya, dan kesehatannya, juga masa depan si perempuan ini. Nah, 7 tahun tuh berjalan, menyakitkan, dalam diam lagi. Jadi benar-benar mencintai dalam sunyi.
itu cuma orang-orang tertentu sih kayaknya yang bisa ya. Nah, pas udah di tahun ke-7 si penulis tergerak untuk maju lah, pas sudah memperbaiki diri mulai dari segi apapun, finansial, pokoknya segi apapun yang membuat si penulis ini udah merasa siap untuk menyatakan cintanya. Namun pas udah confess ke si cewek itu, si ceweknya nolak, tapi nolaknya secara halus. Nah, ini nih udah nemu. Di bagian pertengahan judulnya Satu Paku yang Merobohkan Gedung 7 Tingkat. Maksudnya apa? Gedung 7 tingkat ini tuh ya 7 tahun penantian lamanya si penulis ini buat nungguin si cewek wanita yang dia cintai. Pas udah tahun ke-7, nah si penulis ini ingin membuka lembar baru, bukan hanya untuknya tapi juga untuk si cewek ini. Terus kata si cewek, kau tidak mengenalku cukup dekat dan juga kau belum siap. Nah, disitulah si penulis ya bisa dibilang hancur, tapi si penulis masih tetap menunggu si cewek. Kayak dia juga ngerasa aneh, namun dia bilang kalau dia nggak pernah nyerah gitu buat mencintai dalam diam ini, karena katanya mengagumimu adalah tujuanku, bukan sebagai pilihanku. Pas semenjak kejadian ia ditolak, dia bingung mau maju atau mundur. Di bagian menuju akhir, si penulis ini bingung, dia mau tetap terus mendoakan atau melupakan, merelakan semenjak ia ditolak. Nah, di situ si penulis overthinking, kayak apa ya, dia bertanya-tanya siapa sih yang ada di hati si cewek ini, apakah sudah ada orang lain atau bahkan masa lalunya. Jadi si cowok ini tuh, penulis ini bertanya-tanya siapa sih yang ada di hati si perempuan ini gitu. Terus dia juga bertanya-tanya, bagaimana jika aku tidak berhenti mendoakanmu. Di situ si penulis benar-benar merasa resah, gelisah, bagaimana jika bukan dia. Padahal dia tuh udah nunggu 7 tahun, pas sudah di tahun ke-7 malah ditolak. Entah penolakannya tuh karena apa, cuman di buku ini cuman dijelasin kalau si cewek bilang ke penulis ini kalau dia belum siap dan belum mengenal lebih dekat tentang si penulis. Nah, di bagian ending ya, bisa dibilang sih menurut saya ngegantung, karena si penulis ini tuh kayak menyerah mencintai dalam diam, jadi memilih melepaskan namun tetap mendoakan. Si penulis ini lelah karena cintanya tuh gak ada notice gitu, gak ada timbal baliknya lah, feedback. Jadi dia mendoakan dari jauh nih, benar-benar dalam diam ya, gak diumbar-umbar, bukan cinta yang diumbar-umbar atau janji-janji palsu lah, tapi benar-benar dalam kesunyian. Nah, di situ di akhir cerita si penulis memilih melepaskan, jadi ya nggak dikejar lagi, karena si penulis ini mikirnya si cewek ini tuh udah punya orang lain, udah suka sama yang lain gitu. Karena di situ mereka udah nggak chat-chatan lagi, udah nggak saling komunikasi lagi, jadi ya mikirnya itu si penulisnya. Nah, cerita dalam buku ini tuh ngajarin bahwa mencintai itu nggak selalu untuk memiliki. Kadang bentuk cinta yang paling tulus justru adalah merelakan dan mengikhlaskan dengan tetap menyebut namanya dalam doa. Buku ini juga ngajarin kalau doa itu bukan hanya sekedar permintaan yang harus diwujudkan dengan paksaan, melainkan menyerahkan
diri, berpasrah diri kepada Tuhan atas apapun kehendaknya. Apapun hasilnya, ya kita serahkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan memaksa ya guys, jangan memaksa. Dari buku ini saya juga belajar bahwa menyebut satu nama dalam doa bukan berarti memaksa takdir, melainkan menyerahkan harapan kepada Allah dengan penuh keyakinan. Jika memang ditakdirkan bersama, maka akan dipertemukan dengan cara yang baik. Jika tidak, maka Allah pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi ya itu aja sih ceritanya kalau dari saya ya. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa satu nama yang disebut dalam doa bukan hanya novel tentang cinta, tetapi tentang perjalanan hati menuju ikhlas. Buku ini mengajarkan kita untuk tetap berharap tanpa kehilangan keimanan dan tetap mencintai tanpa melupakan batas. Itu dia. Kalau kalian tertarik membaca, silahkan baca. Sekian reading vlog dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.